Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab 7 yaitu dinamika partikel. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 7.4 yaitu aplikasi hukum 2 Newton yang memanfaatkan gaya normal dan gaya gesek pada suatu sistem. Mari kita mulai. Yang pertama di sini kita akan belajar mengenai gaya normal. Sebagai ilustrasi perhatikan gambar berikut ini. Jadi ketika balok diletakkan dalam suatu bidang datar di sini, maka gaya normalnya akan sama dengan gaya berat. Apabila balok itu ditumpuk, maka balok tersebut akan memiliki dua buah gaya normal. Di sini ada N1 oleh balok yang warna hijau dan ada N2 oleh balok yang warna biru. Sehingga sebagai akibat resultan gaya normalnya itu akan sama dengan N1 tambah N2 dan N1 itu akan setara dengan W1 atau gaya beratnya dan N2 itu akan setara dengan W2 atau gaya berat dari benda M2 ini. Sehingga sebagai akibat kita peroleh resultan gaya normalnya itu adalah W1 tambah W2. Bagaimana bila benda tersebut diletakkan di bidang miring? Kalau benda tersebut diletakkan di bidang miring, maka kita perlu menguraikan komponen gayanya. Ingat, komponen gaya searah bidang supaya kalian mudah ingat aja ini pasti sin alfa ya, karena di sini sudutnya akan berseberangan ya. Di sini. Ini kalau W diuraikan ke arah sumbu X yang searah bidang, ini akan W sin alfa. Kalau diuraikan ke bawah, ini akan jadi W cos alfa. Sehingga sebagai akibat, gaya normalnya itu adalah resultan gaya yang searah sumbu Y bidang, yaitu N sama dengan W cos alfa. Kemudian ini hanya sebagai ilustrasi. Bila benda tersebut diberi gaya F yang searah dengan bidang datar, maka kita perlu menguraikan gaya F ini searah dengan bidang, dengan sumbu X, Y bidang. Ya, kalau kita uraikan ke atas, ini akan jadi F cos alfa. Kalau kita uraikan ke bawah, akan jadi F sin alfa. Dan di sini, kita bisa peroleh gaya normalnya itu adalah resultan dari jumlah total gaya beratnya yang diurai ke arah sumbu Y, yaitu W cos alfa, ditambah dengan F sin alfa. Atau kita tulis N sama dengan F sin alfa tambah W cos alfa. Jadi kita perlu menguraikan dulu gaya-gaya yang ada ke arah sumbu X dan Y bidang. Seperti itu. Setelah itu kita peroleh resultan gaya yang berarah ke sumbu Y itu adalah gaya normalnya gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita lanjut ke gaya gesek. Jadi gaya gesek sebagaimana telah kita ulas pada video yang sebelumnya, itu ada dua, ada gaya gesek statik, ada juga gaya gesek kinetik. Kalau gaya gesek statik itu dirumuskan dengan Fs sama dengan mu s kali normal, dan gaya gesek kinetik itu F kinetis sama dengan mu k kali normal. Perbedaannya, kalau gaya gesek statik itu bekerja pada benda yang diam, sementara gaya gesek kinetik bekerja pada benda yang bergerak. Dan pada gaya gesek statik, nilainya itu selalu berubah, tergantung pada gaya F yang bekerja pada satu benda. Sementara untuk gaya gesek kinetik, nilainya itu akan selalu tetap, tidak bergantung pada kecepatan dan percepatan benda, mau bendanya ber-GLB atau ber-GLBB. Kemudian, nilai maksimum itu akan dicapai ketika benda tepat akan bergerak untuk gaya gesek statik. Sekali lagi, nilai maksimumnya itu dicapai ketika bendanya tepat akan bergerak. Sementara untuk gaya gesek kinetik, dia tidak memiliki nilai maksimum. Dan perlu diketahui di sini catat bahwa koefisien gesek statik lebih besar dari koefisien gesek kinetik. Akibatnya, gaya gesek statik itu akan lebih besar dari gaya gesek kinetiknya. Dan gaya gesek statik maksimum itu persamaannya mu s kali normal. Gaya gesek kinetik itu akan sama dengan mu kinetik dikali normal. Ingat, gaya gesek kinetik itu ketika bendanya sedang bergerak ya. Kemudian karakteristik gayanya, karakteristik gaya yang menyebabkan benda bergerak dan akibatnya atau keadaan benda. Yang pertama kita lihat di sini, ketika suatu gaya itu lebih kecil dari gaya gesek statik, maka gaya geseknya itu akan sama dengan F, sama dengan gaya dorong itu atau gaya tariknya. Dan sebagai akibat keadaan bendanya itu akan diam mengikuti hukum 1 Newton. Apabila gaya F-nya itu sama dengan gaya gesek statik, maka gaya gesek itu akan sama dengan gaya gesek statiknya. Seperti itu. Jadi benda tepat akan bergerak mengikuti hukum 1 Newton. Dan apabila gaya geseknya lebih besar daripada gaya gesek statik, maka
Gaya gesek yang digunakan itu adalah gaya gesek kinetik. Dan sebagai akibat itu benda akan bergerak. Ketika F sama dengan FK, maka sigma F-nya sama dengan 0. Dan ketika F-nya lebih besar dari FK, maka sigma F-nya itu akan sama dengan M kali A. Jadi bendanya memiliki percepatan. Ya, kalau bendanya memiliki percepatan, berarti gaya gesek kinetik ini sifatnya menghambat gerak benda atau melawan arah gerak benda. Dan perlu diketahui apabila di soal terkait hukum Newton atau dinamika partikel ini kalian diberi kasus di mana ada koefisien gesek statik dan ada koefisien gesek kinetik, kalian perlu mengecek dulu apakah bendanya bergerak atau tidak. Kalau bendanya bergerak, kita gunakan koefisien gaya gesek kinetik. Kalau bendanya tidak bergerak, maka kita gunakan gaya gesek statik. Seperti itu, mengikuti tabel karakteristik gaya yang ini. Ini grafiknya, seperti ini ya. Jadi benda itu akan diam. Kita lihat di sini, ketika gaya tariknya tiba di titik B di sini, benda tepat mulai akan bergerak ya. Dan ketika bendanya bergerak, maka gaya geseknya itu akan turun, akan lebih kecil lagi. Karena gaya gesek statik kan lebih besar dari gaya gesek kinetik, dan ia akan konstan besar gaya gesek kinetiknya. Ya, ketika bendanya sudah bergerak. Tapi ketika bendanya belum bergerak, maka gaya geseknya dia akan naik sampai ke titik maksimum di mana bendanya tepat akan bergerak. Langsung saja kita mulai ke contoh soal ya. Jadi supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh kasus berikut. Sebuah balok 10 kg, masanya 10 kg maksudnya, berada di atas lantai datar. Koefisien gesek statiknya adalah 0,4 dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,3. Tentukan gaya gesekan yang bekerja pada balok jika balok tersebut ditarik dengan F sebesar 40 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap arah mendatar. Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, maka kita harus menggambar dulu free body diagram atau diagram benda bebasnya di sini supaya kita tahu benda tersebut arah geraknya kemana dan bagaimana juga resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau kita gambar ini akan seperti ini. Benda ditarik oleh gaya F dan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Kalau kita uraikan, ini akan jadi F cos 60 derajat dan ke atas akan jadi F sin 60 derajat. Seperti itu. Di sini ada gaya gesek yang kita belum tahu ini gaya gesek apa. Apakah ini gaya gesek statik atau gaya gesek kinetik. Jadi untuk penyelesaiannya, kalian perlu cari dulu gaya normal, gaya gesek statis, dan membandingkan. Di sini, apakah gaya gesek statisnya itu lebih besar dari gaya tarik horizontalnya? Kalau gaya gesek statisnya lebih besar dari gaya horizontalnya, otomatis bendanya diam dan tidak bergerak bendanya. Ketika gaya gesek statisnya dikalahkan besarnya oleh gaya tarik horizontal, maka bendanya akan bergerak dan kita gunakan koefisien gesek kinetik untuk menghitung gaya gesek kinetiknya. Untuk mencari gaya normalnya, maka kita resultankan saja gaya yang bekerja secara sumbu Y di sini, sumbu yang tegak. Jadi N, saya ambil arah positif ke atas, sehingga saya tulis N ditambah F sin 60 minus W itu akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kalau nggak 0, bendanya terbang nanti ya. Jadi supaya bendanya diem. Kemudian, N di sini kita tuliskan dengan W min F sin 60. Ya udah, kita hitung aja. W-nya, karena dia 10 kilo, ini berarti 100 Newton, dikurangi F-nya 40 dikali sin 60, itu adalah setengah akar 3. Kalau kita hitung pakai kalkulator nanti 65,36 Newton hasilnya. Terus kita cari gaya gesek statiknya menggunakan rumus Fs sama dengan mu s kali normal. Mu s-nya adalah 0,4 dan gaya normalnya adalah 65,36. Kalau kita kalikan, 26,14 Newton. Untuk mencari gaya tarik horizontalnya, maka F di sini akan sama dengan F cos 60 derajat. Maka kita peroleh gaya tarik horizontalnya itu adalah F-nya 40 kali cos 60 setengah. Jadi 20 Newton. Dan kita bandingkan, 20 Newton ternyata lebih kecil daripada 26,14 Newton. Dan gaya geseknya lebih besar yang statiknya. Jadi belum bergerak bendanya. Karena gaya gesek statiknya lebih besar dari F, maka baloknya akan diam. Oleh karena itu, gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah 26,14 Newton. Apakah bendanya memiliki percepatan ketika bendanya sedang diam? Tentu tidak ya jawabannya ya. Karena bendanya juga belum bergerak. Dan belum terlampaui besar gaya gesek ini. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringannya 37 derajat terhadap bidang horizontal.
Apabila besar koefisien gesek kinetiknya adalah 0,1, maka tentukan percepatan dan kecepatan benda setelah bergerak selama 4 detik. Jadi ini adalah satu konsep yang menggabungkan kinematika yang telah kita pelajari pada bab kinematika dengan analisis vektor dan dinamika di sini ya. Jadi kita menggabungkan konsep gaya dengan kecepatan. Seperti biasa, kita gambarkan dulu free body diagramnya seperti ini. Kalau kita gambar diagram benda bebas, kita boleh gambar baloknya seperti ini karena baloknya dalam satu sistem bidang miring seperti ini. Atau kita boleh pisah gambarnya juga nggak apa-apa, ya. Lebih baik kalau dipisah sebenarnya. Dan kita uraikan gambar gaya-gaya yang bekerjanya searah sumbu X dan searah sumbu Y bidang, ya. Di sini ada gaya berat. Untuk searah sumbu X bidang ini selalu W sin theta karena membentuk sudut theta. Dan untuk ke arah bawah itu W cos theta, ya. Karena sudutnya nempel di sini, jadi W cos theta. Dan ada gaya gesek. Ada gaya gesek, arahnya kemana gaya geseknya? Ke atas. Kenapa arah gaya geseknya ke atas? Karena bendanya geraknya ke bawah. Kalau benda geraknya ke bawah, maka gaya geseknya akan melawan arah gerak, yaitu ke atas. Kalau bendanya didorong, maka gaya geseknya akan melawan arah gerak juga, berarti gaya geseknya akan ke bawah arahnya. Selalu gaya gesek itu akan melawan arah gerak benda, karena percepatannya tentu ke bawah ya, di sini. Dan apabila yang diketahui adalah koefisien gesek kinetik, tentu kita sudah mengetahui bahwa benda ini, si balok yang warna biru ini pasti bergerak gitu. Jadi untuk penyelesaiannya, kita tentukan resultan gaya yang searah sumbu Y bidang, kemudian tentukan resultan gaya yang searah sumbu X bidang, dan untuk resultan gaya yang searah sumbu Y bidang ini, ada gaya normal dikurangi W cos theta, ya. N kurang W cos theta ini akan sama dengan 0. Sehingga N-nya sama dengan W cos theta, dan kita tuliskan N sama dengan Mg cos theta. Untuk resultan gaya yang searah sumbu X bidang, kita tuliskan sigma Fx itu akan sama dengan M kali A. Tentu punya percepatan karena bendanya sudah bergerak, dia memiliki koefisien gesek kinetik. Kita tuliskan arah gerak ke bawah itu, saya ambil arah ke bawahnya, di sini arah ke bawah bertanda positif. Jadi saya tuliskan W sin theta dikurangi F, gaya geseknya itu akan sama dengan M kali A. Maka W-nya itu kan sama dengan Mg. Mg sin theta dikurangi gaya geseknya itu sama dengan mu dikali normalnya itu Mg cos theta. Kita tuliskan F sama dengan mu K kali Mg cos theta, ini akan sama dengan M kali A. Kita coret M-nya semua, ruas kiri dan ruas kanan, kita peroleh persamaan percepatan, yaitu kalau kita coret di sini M-nya semua, persamaan percepatannya adalah G dikali sin theta dikurangi mu K cos theta. Dan gravitasinya saya ambil 10 aja di sini ya supaya gampang hitungnya. Dan sin theta-nya sin 37 derajat kurangi koefisien gesek kinetiknya 0,1 kali cos 37 derajat. Kalau dihitung hasilnya 5,2 meter per second kuadrat. Setelah kita dapat percepatannya, maka kita bisa menghitung kecepatan benda setelah bergerak selama 4 detik. Maka kita tentukan kecepatannya dengan persamaan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Maka Vt-nya itu akan sama dengan V0-nya itu 0, A-nya itu 5,2 meter per second kuadrat, dikalikan dengan waktu ya bergerak, yaitu 4 detik. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah 20,8 meter per second. Oke, mungkin demikian pembahasan mengenai gaya gesek dan gaya normal. Berikut ini ada contoh soal, ada soal latihan ya yang bisa kalian coba. Soalnya seperti ini, gambar diagram benda bebasnya sebenarnya udah saya gambar di sini ya, tinggal kalian pisahkan saja. Tentukan besar gaya normal seperti ilustrasi yang tadi kita bahas, dan gaya gesek statik atau gaya gesek kinetik itu bisa kita kalikan gaya normal dengan mu-nya, dan untuk mengecek apakah benda bergerak atau tidak, maka kita harus mengetahui apakah besar gaya dorongnya itu lebih besar atau lebih kecil dari gaya gesek statiknya. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.